Halo semua, kembali lagi dengan saya di Study with Dila. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ternyata trigonometri itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita harus mengenal definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku terlebih dahulu. Untuk itu yuk cermati. Nah, pada gambar berikut ini kita diberikan gambar segitiga A, B, dan C. Nah, segitiga ini merupakan segitiga siku-siku dengan titik sudut siku-sikunya di C, yaitu dengan sudut 90 derajat karena siku-siku ya. Kemudian perhatikan bahwa diketahui sudut BAC, sudut B, A, dan C ini adalah sudut alfa. Sehingga dari sudut ini kita akan memperoleh bahwa sisi depan dari sudut alfa ini adalah A, yaitu sisi BC. Kemudian sisi samping dari sudut alfa ini adalah sisi B, tadi A ya. Sekarang B, setelah itu sisi miring dari sudut alfa adalah sisi AB atau BA. Kita namakan sebagai C. Nah, kalau di trigonometri itu kan ciri khasnya sin, cos, dan tangen. Itulah yang kita cari sekarang. Menentukan perbandingan, ternyata ketika kita mempunyai perbandingan sisi depan per sisi miring, itu sama dengan A per C, iya dari sudut alfa ini. Maka A per C perbandingannya. Maka dari itu, dari sisi depan sudut alfa per sisi miring dari sudut alfa, itu kita akan menemukan yang namanya sinus alfa. Demikian juga kalau mencari kosinus alfa, maka itu merupakan perbandingan sisi di samping sudut alfa, sampingnya di sini ya, berarti B per sisi miringnya, berarti C. Maka ini kalau kosinus atau cos dari alfa merupakan B per C. Untuk tangannya nih, sisi di depan sudut alfa per sisi di samping sudut alfa. Sisi di depan sudut alfa kan A, dan sisi di samping sudut alfa adalah B. Maka tangan dari alfa merupakan A per B. Juga dengan D, kotangan alfa itu adalah sisi samping per sisi depan, dan sekan sisi miring per sisi di samping sudut alfa, sedangkan kosekan alfa adalah sisi miring per sisi depan sudut alfa. Ya, diperhatikan ya untuk mencari perbandingan trigonometrinya. Oke, ada catatan nih teman-teman. Jadi untuk selanjutnya, penulisan sinus dan kosinus disingkat sebagai sin dan cos. Nah, ini ciri khasnya. Penulisan tangen dan kotangan disingkat sebagai tangen dan kot, tan dan kot. Untuk penulisan sekan dan kosekan disingkat sebagai sekan dan kosekan atau CSC ya. Ya, lanjut ke selanjutnya. Berdasarkan definisi di atas, ternyata kita dapat menurunkan rumus-rumus trigonometri, yaitu untuk mencari sekan A ternyata itu merupakan 1 per cos alfa. Iya, perbandingannya itulah 1 per cos alfa, karena tadi cos adalah kosami, samping miring. Samping per miring, maka 1 per samping per miring, gitu ya. Juga dengan kosekan alfa, kosek alfa ini adalah 1 per sin alfa. Kalau kot adalah 1 per tangen alfa. Jadi berkebalikan dengan cosnya tadi, sinus ataupun tangen tadi. Maka kita mendapatkan perbandingan untuk mencari sekan, kosekan, dan kot. Tentunya kita juga punya bahwa untuk mencari tangen alfa itu merupakan perbandingan dari sin alfa per cos alfa. Setelah itu juga ada rumus lagi adalah untuk mencari kot alfa merupakan kebalikannya. Cosnya dulu, setelah itu per sin alfanya. Agar lebih paham ya, kita coba ke contoh soal. Jadi contoh 1 ini diketahui segitiga ABC, siku-siku di C dengan panjang sisi A sama dengan akar 5 satuan dan panjang sisi B sama dengan 2 satuan. Jika sudut BAC sama dengan alfa, ini ya sudut BAC-nya alfa, tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Oke, kita mencari sin. Sin itu tadi apa? Sin demi depan per miring. Maka gimana perbandingannya? Ya, berarti A per C. A-nya tadi berapa? A-nya kita diketahui akar 5. Akar 5 per tadi C-nya berapa? C-nya itu belum
C itu berapa? 3 ya. Kenapa bisa 3? Jadi karena kita harus mengetahui dulu berapa C-nya. Nah, sebelum kita tahu nih berapa C-nya, kita harus tahu dulu dengan konsep dengan teorema Pitagoras. Oke, gimana cara nyarinya? Ya, teorema Pitagoras. Kita perhatikan nih, teorema Pitagoras itu kan ciri khas dengan segitiga siku-siku nih. Maka untuk nyari C-nya udah pasti akar A kuadrat plus B kuadrat. Tadi A kuadratnya berapa? A-nya itu akar 5, berarti akar 5 kuadrat ditambah B-nya tadi 2 kuadrat. Sama dengan berapa? Nah, akar 5 kuadrat itu adalah 5, karena akar 5 kali akar 5 itu aja udah akar 25. Akar 25 dikuadratkan menjadi 5. Jadi 5 tambah 4 sama dengan akar 9. Nah, akar 9 berapa teman-teman? 3. Berarti C sama dengan 3. Untuk itu kita mencari sinnya sekarang. Sin alfa itu depan per miring sama dengan A per C sama dengan akar 5 per 3. Jadi jawabannya adalah 1/3 akar 5. Oke, sekarang mencari cosnya teman-teman. Kalau cos alfa itu adalah cos sami, samping per miring. Sampingnya berapa? Sampingnya adalah B. B-nya 2, per miringnya 3, 2/3. Oke, udah ya ini berarti tan alfanya bagaimana? Tannya adalah tan desa depan per samping. Sama dengan depannya berapa? Depan dari sudut alfa ini adalah A. Sudut A, berarti A per sampingnya B. Sama dengan A-nya tadi akar 5, per B-nya berapa? 2. Oke, akar 5 per 2 sama dengan setengah akar 5. Sekarang tinggal mencari kosekan ya. Kosekannya itu tadi kan dibilang kebalikan dari 1 per sin alfa. Berarti kita bisa seperti ini. Berarti C per A miring per depan sama dengan 3 per akar 5. Nah, kita coba sederhanakan karena ini masih di penyebutnya itu masih berupa akar, maka kita harus sederhanakan. Sama-sama dikalikan dengan penyebutnya akar 5 per akar 5 agar kita bisa menghilangkan akarnya di bawah ya. Maka jawabannya adalah 3 akar 5 per 5 atau 3/5 akar 5. Ya, untuk mencari sekan alfa itu kebalikan dari cos alfa, yaitu 1 per cos alfa sama dengan samping per miring, miring per samping, atau bisa kita gunakan sebagai C per B. Maka jawabannya C per B itu C-nya 3, B-nya itu 2, berarti 3/2 jawabannya. Sedangkan untuk cot itu 1 per tan ya. Jadi kita bisa menggunakan kebalikan dari tan ini, B per A. Sama dengan B per A berapa? 2 per akar 5. Maka jawabannya adalah kita sama-sama. Tadi karena masih penyebutnya itu akar, berarti sama-sama dikalikan akar 5 dulu ya. Akar 5 sama dengan 2 akar 5 per 5. Akar 5 kali akar 5, 5 ya. Sama dengan 2/5 akar 5. Nah gitu contohnya teman-teman. Nah selanjutnya nih kita punya yang namanya perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah sudut-sudut istimewa ini adalah sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Nah sudut-sudutnya itu seperti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perbandingan-perbandingan itu kita bisa gunakan dengan konsep lingkaran satuan seperti gambar berikut ini. Ini merupakan lingkaran satuan. Aku zoom lagi. Jadi kita punya sudut alfa di sini. Kita punya sudut alfa dengan lingkaran satuannya. Sudut alfanya itu merupakan sudut yang bakal kita ketahui nanti, bakal yang ditanyakan dan diketahui maksudnya. Setelah itu kita punya titik pusatnya O, lalu ada P dan P aksen. Bagaimana sih caranya mencari sin alfanya? Ya udah, sin alfanya itu tinggal ingat sin demi depan miring. Depannya itu adalah kita punya P dan P aksen. Jadi sisi P dan P aksen ini kita bentuk sebagai Y.
Setelah itu dari 0 ke P aksen X, dan dari 0 ke 1, 0 ke P adalah 1. Karena apa? Lingkaran satuan kan, lingkaran satuan ini satu satuan kita anggap jari-jarinya ya. Maka untuk mencari sin alpanya kita sama dengan P. P aksen, iya karena sin demi. Demi itu sin demi, depan per miring, gitu kan. Maka P aksen per OP sama dengan Y. Kan P aksen itu Y per 1. 1 dari 0 O ke P-nya. Sama dengan kalau kita mencari sin alfa sama dengan Y. Maka untuk cos alfanya sama. Cos itu samping per miring. Jadi samping dari sudut alfa ini adalah X per miringnya 1. Maka X per 1 sama dengan X. Dan juga berlaku untuk tan alfa. Ya, dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa X-nya tidak boleh sama dengan 0? Ya, karena ini kita menggunakan konsep lingkaran satuan, yang mana kalau misalkan sama dengan 0 itu X-nya, maka nanti sudutnya juga, kalau misalkan seperti Y-nya itu diketahui 1 per 0, maka tan-nya itu tetap sama dengan 0. Nah, jadi dalam lingkaran satuan ini, koordinat titik P, X, Y dapat dinyatakan sebagai P cos alfa derajat dan sin alfa derajat. Nah, sekarang juga kita akan lanjut mengenai rangkuman nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Oke, sudut-sudut istimewa itu apa aja? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Berarti sin 0 derajat adalah 0. Lalu ada cos 30 derajat misalkan kalian cari, berarti jawabannya setengah akar 3. Kalau misalkan tan 90 berapa? Tidak terdefinisi. Berarti kalau misalkan strip ini tidak terdefinisi ya. Oke, untuk contoh soalnya sekarang biar kita lebih paham. Hitunglah tan 30 derajat ditambah tan 45 derajat. Tan 30 derajat berapa teman-teman? Tan 30 derajat itu adalah ya setengah akar 3. Sepertiga akar 3 maksudnya. Sepertiga akar 3 ditambah tan 45 derajat 1. Berarti tinggal kita sederhanakan saja. Ini menjadi sepertiga dikalikan akar 3 ditambah 3. Ya, sama aja jadinya. Oke, sekarang kita akan mengetahui bagaimana masalah kontekstualnya. Nah, memecahkan masalah kontekstual, kalian perlu memperhatikan dan memahami hal-hal berikut ini, yang namanya sudut depresi dan sudut elevasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal disebut dengan sudut elevasi, yaitu sudut yang dibentuk ke arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Jadi ini merupakan sudut elevasi. Dan sudut depresi itu yang mana? Jadi perhatikan pada gambar ya. Sedangkan sudut depresi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Ya. Jadi ini sudut depresinya 30 derajat dan sudut elevasinya juga 30 derajat. Ini contohnya seperti ilustrasi gedung ya teman-teman. Ya, agar lebih paham kita lanjut ke contoh soal ya, bagaimana dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya yang namanya contoh 1, sebuah pohon berjarak 100 meter dari pengamat yang tingginya 170 cm. Apabila puncak pohon tersebut dilihat pengamat dengan sudut elevasi 60 derajat, tentukan tinggi pohon tersebut. Oke, dari soal diketahui bahwa jarak ini ya. Jarak pengamat ke pohon sama dengan 100 meter. Habis itu tinggi pengamat sama dengan 170 cm. Kita jadikan meter ya, 170 cm itu jadi meter 1,7 meter. Setelah itu ada sudut elevasinya.
sama dengan 45 derajat. Yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya itu adalah tinggi pohon. Ya, tinggi pohon yang ditanya. Berarti gimana penyelesaiannya teman-teman? Ya, memilih pendekatan atau strategi pemecahan. Jadi konsep yang relevan dari soal ini adalah kita gunakan perbandingan trigonometri. Bagaimana perbandingan trigonometrinya? Jadi kita misalkan T sama dengan tinggi pohon dikurangi tinggi pengamat. Oke, dan tentukan X sama dengan jarak pengamat ke pohon. Oke, sudut elevasinya tadi diketahui berapa? Iya, 45 derajat. Berarti kita tinggal ngapain untuk mencari tinggi pohon ini? Tinggi pohon ini yaitu dengan tan. Ya, dengan tan. Tan 45 derajat. Kenapa tan? Karena tan itu depan per samping. Depan itu berapa, per sampingnya berapa. Untuk bisa kita mencari tinggi pohon itu kan depannya tuh. Berarti tan 45 derajat sama dengan T per X. Ya. T-nya itu adalah tinggi pohon dikurangi tinggi pengamat dan X adalah jarak pengamat ke pohon. Maka kita akan mencari dengan perbandingan tan. Oke, karena kita ingin mencari T-nya nih teman-teman. Kita ingin mencari T-nya, berarti bagaimana? Berarti menyelesaikan modelnya dulu, yaitu dengan T sama dengan X dikalikan tan 45 derajat. Oke, berapa X-nya? X-nya yang diketahui adalah jarak pengamat ke pohon. Berarti 100 dikalikan tan 45-nya berapa? Tan 45 masih ingat? 1. Maka T-nya adalah 100. Ya. Oke, sekarang menafsirkan solusi teman-teman. Jadi, bahwa tinggi pohon itu sama dengan T ditambah tinggi pengamat. Berarti T-nya tadi berapa didapat? 100 meter ya yang ini. 100 meter ditambah tinggi pengamatnya 1,7 meter. Berarti tinggi pohon yang ditanyakan adalah 101,7 meter. Ya, berarti tinggi pohonnya adalah segini. Oke, ya teman-teman. Tinggi pohonnya 101,7 meter. Setelah itu coba kita latihan soal ya. Untuk soal pertama itu segitiga ABC di siku-sikunya di C. Sedangkan apabila sin A-nya itu adalah 0,5, tentukan berapa cos alfa dan tan alfanya. Untuk soal nomor 1 ini kita buat dulu segitiga siku-sikunya. Siku-sikunya di C ya, berarti A, B dan C di sini siku-sikunya. Apabila sin A-nya itu adalah 0,5, A-nya di sini berarti sudutnya di sini ya diketahui. Sin A sama dengan 0,5. Sin A itu adalah sin depan per miring. Depan per miring. Oke, untuk mencari tahu itu bagaimana lanjutannya teman-teman? Ya udah, kita tinggal mencari aja ini ya. Tinggal kita cari aja dengan cara bagaimana? Dengan cara perbandingan tadi. Yaitu kita bisa anggap ini dulu sebagai alfa ya. Oke, karena 0,5 sin depan per miring berarti 0,5 itu sama dengan 5 per 10. Berarti depannya adalah 5, miringnya adalah 10. Tinggal kita mencari ininya aja, AC-nya. AC-nya bagaimana? Dengan Pythagoras lagi, yaitu akar AC kuadrat min BC kuadrat. Ingat sisi miringnya dulu yang pertama dikurangi dengan sisi yang pendeknya. Sama dengan berapa? Ya, akar 10 kuadrat per 5 kuadrat. 10 kuadrat itu 10 kali 10 100. 100 dikurangi 25 sama dengan akar 75. Oke, kita sederhanakan ya teman-teman.
akar 75 itu, karena akar 75 adalah 25 dikalikan 3, berarti akar 25 kita bisa keluarin menjadi 5 akar 3. Ya, kita bisa keluarkan. Tinggal kita mencari, yang ditanyain adalah cos alpha atau cos A. AC-nya kita sudah tahu berapa tadi jawabannya? Ya, 5 akar 3. Berarti untuk cos alpanya itu samping per miring. Sama dengan sampingnya tadi adalah 5 akar 3 per miringnya 10. Maka jawabannya sama dengan setengah akar 3. Nah, sekarang tinggal mencari yang namanya, yang terakhir itu tan. Tannya itu adalah desa, depan per samping. Depannya tadi berapa? Depannya adalah 5, per sampingnya 5 akar 3. Maka bagaimana? Ya, tinggal kita sederhanakan aja. Yaitu, ini kan sama-sama dibagi 5 nih teman-teman, jadi 1 per akar 3. Berarti jawabannya adalah 1/3 akar 3. Itu aja. Ya, berarti kita sudah menemukan bahwa cos alpanya dan tan alpanya. Cos alpanya jawabannya setengah akar 3 dan tan alpanya sama dengan 1/3 akar 3. Oke, untuk lebih mencermati, coba teman-teman menjawab. Seorang anak memandang sebuah pohon dengan sudut 60 derajat. Apabila jarak anak tersebut 60 meter dari pohon, tentukan tinggi pohonnya. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga menyenangkan, dan jika ada yang belum dipahami bisa komen di kolom komentar. Semangat semua!